Presiden Ukraina panik. Tentara Rusia berhasil sita rudal kiriman Amerika Serikat ke Ukraina. Tentara bayaran Rusia geruduk basis tentara Ukraina. Rudal buatan Amerika disita. FIFA.co.id. Tentara bayaran Rusia PMC Wagner Group kembali menunjukkan perannya dalam perang di Ukraina. Pasukan pimpinan Yevgeny Prigozhin itu dikabarkan telah menyita sejumlah senjata buatan Amerika Serikat. Unit PMC Wagner Group menyerang sebuah basis pasukan militer Ukraina yang terletak desa Klishivka yang berada dekat dengan kota Artyomovsk, Republik Rakyat Donetsk, Senin 30 Januari 2023. Setelah melewati kontak tembak, pasukan Wagner Group mendapatkan sejumlah senjata dan amunisi di bangunan yang direbut. Dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, bangunan ini dijadikan sebagai depo senjata Ukraina, di mana terdapat banyak senjata buatan barat ditempatkan di situ. Salah satu senjata yang ditemukan oleh tentara bayaran Rusia adalah peluru kendali atau rudal anti-tank FGM-148 Javelin. Yang lebih mencengangkan, ada senjata tua buatan Jerman yang juga ditemukan. Senjata itu adalah senapan mesin Messi Negewehr 42 MG42. Seorang komandan unit Wagner yang dirahasiakan identitasnya mengatakan mereka mulai jarang menemukan senapan mesin Kalashnikov era Uni Soviet. Komandan unit Wagner Group mengatakan ia dan pasukannya lebih sering menemukan MG42 Jerman di antara senjata yang disita. Mereka ditemukan. Tetapi lebih dari itu, dalam 1,5 bulan terakhir ditemukan juga senjata lain terutama MG42, ujar Komandan unit Wagner Group. Pada dasarnya, MG42 digunakan di sini, bagian yang sangat besar. Kemungkinan besar tentara Ukraina kelelahan menggunakan senapan mesin kami buatan Soviet, katanya. Dua sistem rudal Fire and Forget telah menjadi bagian penting dari bantuan barat yang dipasok ke Ukraina dalam beberapa tahun terakhir, yang dimaksudkan sebagai pertahanan lunak melawan pasukan lapis baja Rusia yang cukup besar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Januari bahwa dia telah mengirim lebih dari 600 juta US dollar bantuan militer ke Ukraina sejak menjabat setahun sebelumnya. Pada Kamis, Kongres Partai Demokrat mengumumkan rencana mengirim bantuan 600 juta US dollar lagi. Rudal and Law baru tiba bulan lalu sebagai bagian dari pengiriman yang terburu-buru di tengah negosiasi yang tegang antara Rusia dan NATO. NATO mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya akan terus memberikan bantuan praktis ke Ukraina dan meminta negara-negara lain melakukan hal yang sama. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan itu akan mencakup sistem pertahanan udara untuk Ukraina. Kami mengutuk sekeras mungkin invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang dimungkinkan oleh Belarusia. Kami menyuruhkan Rusia untuk segera menghentikan serangan militernya, untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina dan untuk berbalik dari jalur agresi yang telah dipilihnya, papar pernyataan NATO yang berbasis di Brussel. Ukraina bukan anggota NATO tetapi telah bekerja sama erat dengan blok itu dan dianggap sebagai calon anggota di masa depan. Keanggotaan NATO untuk Ukraina adalah salah satu keberatan utama Rusia dalam pembicaraan keamanan sebelum konflik saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Jumat bahwa mereka telah menghancurkan total 211 fasilitas infrastruktur militer di Ukraina sejak operasi netralisasi ini dimulai pada Kamis pagi. Kota Konotop dan Sumy di timur laut Ukraina juga telah diblokade tentara Rusia. Kota-kota lain di dekat perbatasan juga telah diblokade dan dikuasai pasukan Rusia termasuk Chernigov yang bersejarah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi ini pada Kamis pagi. Dia mengatakan Ukraina akan menjadi negara netral dan kepemimpinan Nazi akan dicopot. Dia juga mengatakan pelaku kejahatan perang terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memberontak melawan Kiev pada 2014 akan diadili.
Pada Jumat, Putin meminta militer Ukraina menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan militer Ukraina mungkin lebih masuk akal untuk bernegosiasi dengan Rusia. Menanggapi operasi tersebut, Barat telah menerapkan sanksi ekonomi berat yang menargetkan lembaga keuangan terbesar Rusia, utang negaranya, perusahaan utama milik negara, dan industri ekspor utama. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.